Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini dengan taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, maka kita kembali bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya rahmat, majelis yang para malaikat mendoakan bagi mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu, yang mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah, kita lanjutkan surat Al-Isra pada ayat yang ke-6. Al-Kahfi ya, mohon maaf ya. Sebelumnya Al-Isra, Al-Kahfi ayat yang ke-6. Silakan dibuka surat Al-Kahfi. Udah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. 3 ayat dari surat Al-Kahfi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ. Kata la'alla litaraji, berharap. Jadi Rasulullah berharap, sehingga fala'allaka, kenapa engkau Muhammad berharap untuk membinasakan. Bakhil itu adalah halik, membinasakan nafsak dirimu sendiri. Ala atharihim, atas pengaruh-pengaruh mereka orang-orang kafir. Illam yu'minu bihadzal hadits asafa, jika orang kafir tersebut tidak beriman
dengan hadzal hadis, dengan ucapan ini. Maksudnya hadzal hadis itu apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu juga disebut al-hadis. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya asdaqal hadis, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Jadi kenapa barangkali engkau membinasakan dirimu sendiri, hai Muhammad, atas sebab asarihim, pengaruh mereka orang-orang kafir, illam yu'minu, jika mereka tidak beriman, bihadzal hadis, dengan ucapan ini, maksudnya dengan Al-Quran, asapa, yang membuat kamu kecewa. Ingat kata Allah SWT, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, kami jadikan, ma'alal ardi, apa yang ada di atas permukaan bumi ini, zinah, perhiasan. Jadi semua yang ada di permukaan bumi apa? Itu kebanyakan perhiasan-perhiasan. Laha, atas apa? Untuk bumi tersebut. Dengan perhiasan tersebut, di bumi tersebut, linabluwahum, agar kami bisa uji mereka yang ada di penduduk bumi, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Wa inna, dan sesungguhnya kami, laja'iluna, sungguh kami jadikan, ma'alaiha, apa yang ada di atas permukaan bumi tadi, nanti sa'idan juruza, itu akan menjadi tanah yang tandus. Nanti di hari kiamat bumi itu udah nggak ada apa pohon-pohonan lagi, karena Allah SWT gantikan dengan bumi apa? Yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati matwiyat. Jadi pada hari mana kami akan jadikan bumi yang bukan bumi yang sebelumnya. Yang saya itu bumi tersebut nggak ada lagi bangunan-bangunan, nggak ada pohon, lurus rata. Ya. Itu yang Allah SWT ciptakan. Jamaah sekalian, ayat ini dari mulai sekarang kita hafalkan, dari mulai ayat yang awal kemarin sampai sekarang ini surat Al-Kahfi ayat yang ke-6. Kalau kita lihat relevansi hubungan ayat yang sebelumnya, saat dimana Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, yang ini merupakan utusan dari kalangan rahib, pendeta-pendeta, ruhban, tentang 3 hal. Yang pertama tentang cerita kisah yang sangat menakjubkan yang berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Yang kedua berkenaan dengan orang yang mengelilingi dunia, yang orang tersebut disebut apa? Dikenal dengan Dzulqarnain. Dan yang ketiga tentang ruh. Kemudian ketika ditanya, kata Rasulullah SAW, ukhbirukum ghadan, saya akan kasih tahu besok apa yang kalian tanya. Besoknya tersebut Rasulullah tidak tentukan. Besok itu tidak harus besok banget, artinya besok apa? Ya yang akan datang. Bisa besok itu bisa, kalau sekarang ini apa? Jumatnya malam Jumat, besok bisa Sabtu, bisa besok. Ahad juga besok, Senin apa? Besok. Jadi saya akan kabarkan kamu besok. Sa'altum, apa yang kalian apa? Tanyakan. Kemudian mereka pun yang bertanya berpaling dari Rasulullah SAW pergi. Sedangkan Rasulullah SAW setelah itu apa? Sampai 15 hari tidak turun wahyu. Jadi sampai 15 hari semenjak ada pertanyaan tadi, tidak apa? Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Jibril datang kepadanya. Padahal sudah 15 hari pertanyaan tersebut. Dan Rasulullah SAW mengharapkan agar turun wahyu untuk menyampaikan pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy. Sampai ini menjadi, kalau bahasa kita, buah bibir
Tahu buah bibir, Pak? Jadi pembicaraan di tengah-tengah penduduk ahli Mekah. Sehingga mereka mengatakan, penduduk Mekah mengatakan, wa'adana Muhammadun ghadan. Muhammad udah janji sama kita nih, kalau bahasa kita. Muhammad itu berjanji sama kita nih. Dan sekarang ini udah 15 hari. Sampai detik ini apa? Belum ada kabar untuk kita dari apa? Muhammad tersebut. Apa yang kita tanya? Sampai Rasulullah pun ahzana Rasulullah SAW makasal wahyi. Sampai Rasulullah bersedih ketika wahyu lama turun. Sampai apa? 15 hari. Kemudian Rasulullah pun merasa syaq alaihi, merasa sulit, merasa berat dengan apa yang diucapkan oleh penduduk Mekah tentang pertanyaan tersebut yang sampai detik ini belum ada jawabannya. Kemudian setelah itu datanglah Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW dari Allah Azza wa Jalla menyampaikan tentang surat Ashabul Kahfi. Jadi tentang apa? Surat Ashabul Kahfi. Yang Ashabul Kahfi menceritakan tentang orang-orang yang kisahnya sangat menakjubkan sampai bisa tidur selama 309 tahun, 300 tahun lebih. Kemudian tentang kisah rajulun tawafun balagha masyarikil ardi wa magharibiha. Seseorang yang mereka senantiasa berkeliling dunia dari mulai timur sampai apa? Barat. Itu yang dikenal dengan apa? Kisah Dzulqarnain wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Itu apa? Ada di dalam apa? Surat Al-Kahfi. Dan tentang wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi, dan itu ada di surat Al-Isra sebelumnya. Nah, sementara ayat yang kita baca adalah Allah Subhanahu wa taala musalliyan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi wasallamu alaihi, memberikan hiburan di dalam kesedihan beliau menghadapi orang-orang kafir musyrikin, karena mereka meninggalkan untuk tidak mau beriman dan menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sedih ketika orang-orang kafir musyrikin mereka tidak mau beriman, bahkan mereka menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Maka Allah SWT dalam ayat juga mengatakan, "Fala tadhhab nafsaka 'alaihim hasarat." Janganlah engkau hilangkan dirimu, maksudnya apa? Bunuh atau binasakan dirimu dengan sebab kamu bersedih hati untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Jangan sedih menghadapi orang kafir. Jadi ini menjelaskan tentang sifat Rasulullah SAW sebagai manusia yang memiliki sifatul basyariyah. Tahu sifatul basyariyah? Sifat manusia yang bisa saja manusia itu bisa sedih, bisa sedih. Tapi tentunya Rasulullah memiliki kesabaran. Di antara para nabi yang paling sabar adalah Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minal rusul. Maka bersabarlah sebagaimana bersabarnya para rasul dari kalangan ulul azmi. Dari kalangan apa? Ulul azmi yang mereka ada dari kalangan apa? Rasul. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah SAW juga memiliki sifat basyariyah manusia. Karena memang Rasulullah apa? Manusia, bukan malaikat. Jadi Rasulullah SAW manusia, bukan malaikat. Dia pakai sedih, pakai melihat umatnya apa? Kayaknya kok begini nih, melihat apa? Kaum Quraisy tidak mau apa? Beriman. Maka kata Allah, jangan kalau engkau membinasakan dirimu menghadapi orang-orang kafir Quraisy dengan kamu bersedih hati. Bahkan dalam ayat itu juga disebutkan wala tahzan 'alaihim, dan janganlah engkau Muhammad sedih melihat orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Nah, di dalam ayat lain juga disebutkan la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Barangkali engkau bisa saja membunuh dirimu sendiri Muhammad. Mengapa? Membinasakan dirimu jika mereka tidak mau beriman. Jadi barangkali bisa aja, namanya manusia bisa aja kan. Tapi karena Rasulullah SAW Nabi dan Rasul yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, maka Rasulullah sabar. Tapi ini adalah musalliyan li Rasulillah. Ayat ini
sebagai tasliyah, menghibur Rasulullah SAW di dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Allah SWT mengatakan fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Barangkali engkau hai Muhammad bisa membinasakan dirimu. Makanya saya artikan dengan kalimat barangkali kamu bisa membinasakan dirimu. Hanya sekedar barangkali, bukan pasti. Atau kalau juga tidak ada apa? Dalam bahasa Arab kata-kata ala itu apa? Litarodi, berharap-harap. Bisa terjadi, bisa tidak. Seperti kalau kita lihat dalam surat apa? Al-Baqarah, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pakai la'alla. Artinya litarodi, bisa terjadi, bisa tidak, untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Tergantung bagaimana kualitas puasanya gitu. Maka dipakai la'alla. Tapi kalau asa pasti. Kalau tamanni mengharap-harap yang tidak akan terjadi. Sebagaimana ucapan orang kafir nanti dia harap, dia mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya barangkali coba saya menjadi debu aja deh gitu. Ya laitani kuntu turaba. Coba saya jadi debu aja. Itu juga berharap-harap, tapi tidak akan mungkin terjadi. Tapi kalau Allah bisa terjadi, bisa tidak. Nah, untuk kalau asa pasti terjadi. Asa rabbukum di dalam apa? Di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Nah, di sini barangkali bisa saja Rasulullah membinasakan dirinya karena sebagai apa? Manusia. Tapi kan di sana Allah SWT berikan apa? Wahyu. Dan Allah SWT hibur. Dan Rasulullah memiliki sifat yang sabar. Sifat apa? Yang sabar. Sehingga barangkali kau bisa saja membinasakan dirimu hai Muhammad atas pengaruh-pengaruh orang-orang kafir yang jika mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran, kamu bisa kecewa. Kamu bisa kecewa. La tuhlik nafsak. Jangan engkau binasakan dirimu hai Muhammad dengan sebab kekecewaan terhadap orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir, bukan hanya pada orang Quraisy saja, tapi orang-orang kafir. Atau dalam riwayat Qatadah mengatakan qatala nafsak ghadban wa huznan 'alaiha. Engkau membinasakan dirimu karena engkau marah dan sedih. Mereka tidak mau beriman. Atau juga mengatakan semuanya ini apa? Sama artinya apakah kecewa atau sedih atau marah. Tapi ingat, tugas engkau wahai Muhammad ablighum risalat Allah. Sampaikan risalah Allah. Jadi tugas Rasulullah hanya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaina illal balagh. Tidaklah kami, kata Allah SWT menyampaikan tentang Rasulullah, wa ma 'alaina illal balagh. Tidaklah kami tugasnya hanya untuk menyampaikan. Adapun hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka faman ihtada falinafsihi. Ketika sudah disampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, barang siapa yang mendapatkan hidayah, maka hidayah untuk dirinya, bukan untuk Allah SWT, tapi untuk apa? Dirinya orang itu. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan juga untuk apa? Dirinya juga, bukan apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wala tadhhab nafsaka 'alaihim hasarat. Jangan engkau hilangkan, binasakan dirimu karena sedih melihat kekafiran orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kehidupan dunia. Jadi apa? Kehidupan dunia kenapa? Agar janganlah sampai orang itu hanya melihat tentang apa? Dunia saja. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Padahal kehidupan dunia itu mana?
Maka Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana kehidupan dunia, annahu ja'ala dunya daran faniyatan. Bahwasanya Allah jadikan dunia sebagai tempat negeri yang faniyah, yang fana. Dunia ini hidupnya apa? Dunia ini adalah negeri yang fana. Fana artinya apa? Tidak kekal. Mazinatan yang dihiasi, muzayyanatan zailah, dengan perhiasan-perhiasan yang kebanyakan manusia cenderung terhadap perhiasan dunia tersebut. Jadi negeri ini apa? Dunia ini adalah fana yang dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang kebanyakan manusia cenderung terhadap perhiasan dunia. Siapa yang tidak tergiur dengan harta? Semuanya orang tergiur. Dengan wanita, dengan tahta. Itu kan apa? Zinatul hayati dunia, perhiasan-perhiasan apa? Dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jadikan dunia itu darah tibarin. Negeri di mana akan diuji. Jadi dengan adanya perhiasan-perhiasan dunia, maka di dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan uji, sehingga ad-dunya darul amal wa darul imtihan. Dunia ini adalah darul amal, negeri di mana kita diperintahkan untuk beramal, dan darul imtihan, di mana kita akan diuji oleh Allah SWT. Sedangkan akhirat adalah darul hisab, di mana kita akan dihisab, wa darul qarar, di mana kita akan tetap kekal nanti ya Pak di akhirat. Sehingga Allah SWT mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami jadikan apa yang ada di atas permukaan bumi ini adalah zinah, perhiasan. Maka manusia itu kan, kecenderungan manusia itu kan yang indah-indah. Manusia itu apa? Baik laki maupun perempuan apa? Pasti apa? Kecenderungan yang indah-indah. Kenapa? Memang dunia ini apa? Zinah, perhiasan. Tapi ingat, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dengan perhiasan tersebut kami uji mereka, manusia yang hidup di dunia, siapa di antara mereka yang amalnya lebih baik. Ayyuhum ahsanu amala. Atau di sini ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang memiliki amal yang terbaik. Bukan ahsanuhum kasir apa? Aksanuhum amala, bukan amal yang paling banyak. Tapi ahsanuhum. Kenapa? Karena orang yang amalnya banyak belum tentu benar. Belum tentu benar, belum tentu baik. Tapi kalau baik, insya Allah benar. Fudhal bin Iyad, sebetulnya ayat ini juga di dalam surat Al-Mulk. Dia bluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudhal bin Iyad itu ketika ditanya apa yang dimaksud dengan ahsanuhum amala, amal yang paling baik, maka kata Fudhal bin Iyad, akhlasuhum wa aswabuhum. Amal yang paling baik itu adalah amal yang paling baik ketika dilakukan itu paling ikhlas. Yang kedua, wa aswabuhum, amal yang dilakukannya paling benar. Artinya ittiba. Itulah amal yang paling benar, yang paling baik. Jadi yang pertama ya akhlasuhum, yang dilakukannya dengan dasar ikhlas, wa aswabuhum, yang kedua yang didasarkan dengan mutaba'ah. Ada tuntunannya. Itu amal yang baik. Artinya kalau tidak keluar dari itu tidak benar. Ada orang melakukan amal ikhlas, tapi tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan tuntunan, enggak jadi dianggap apa? Baik. Atau mutaba'ah sih ikut tuntunan Rasulullah SAW bagaimana apa? Melakukan sifat sholat Nabi, tapi tidak ikhlas, itu juga enggak benar. Jadi harus dua syaratnya. Maka kata para ulama, syarat diterimanya ibadah sholat itu cuma dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu yang disebut apa? Ayyuhum ahsanu amala. Di dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Nadrah dari Abi Sa'id, di mana Qatadah menceritakan dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan tentang kehidupan dunia. Inna dunya hulwatun khadiratun, wa inna Allah mustakhlifakum fiha fanadirun, madza ta'malun, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israila
kanat fin nisa. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Sa'id, disebutkan inna dunya hulwatun khadratun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah manis. Halawah itu kalau bahasa kita permen. Kalau bahasa apa sih permen halawah? Hulwah itu apa? Manis. Kehidupan itu apa? Manis, enak. Khadirah, menghijau. Jadi ini simbol kehidupan dunia, di mana kehidupan dunia apa? Manis. Kehidupan dunia itu apa? Manis. Biasanya kan kita suka yang manis-manis ya. Kalau yang pahit orang jangan apa? Jangan suka. Tapi apa yang manis? Tapi kadang-kadang yang manis itu bisa jadi apa? Bukan obat, bisa jadi apa? Penyakit, kebanyakan manis. Jadi apa? Kehidupan apa? Dunia itu apa? Manis. Artinya manis apa? Enak. Kehidupan apa? Dunia apa? Enak. Khadirah, menghijau. Orang biasanya kalau yang disebut apa hijau itu apa? Berarti di situ ada sumber kehidupan. Hijau, padang rumput hijau, bahkan ada istilah rumput apa? Tetangga yang hijau lebih indah daripada apa? Rumput di rumah sendiri. Artinya pakai ada istilah apa? Rumput hijau. Karena memang apa? Orang suka yang hijau-hijau gitu. Makanya kalau sayuran ya, kalau udah kering bisa dimakan. Tapi kalau udah hijau, orang bisa bikin lahap gitu. Jadi ini simbol Pak ya. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan tentang apa? Bagaimana kesenangan manusia. Makanya disebutkan inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan menghijau. Wa inna Allaha mustakhlifakum fiha. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah. Kita ini manusia dijadikan khalifah. Apa sih khalifah? Yang menetap di dunia, yang mengatur kehidupan dunia, yang menata kehidupan dunia. Itu apa khalifah? Jadi apa? Manusia itu apa? Yang mengisi kehidupan dunia, bukan malaikat. Yang apa? Mengatur kehidupan dunia, sehingga yang disebut khalifah itu apa? Generasi per generasi. Kan di dalam apa ayat Al-Quran kan dikatakan bahwa takutlah kalian kepada satu generasi yang mereka berani meninggalkan apa? Sholat. Khalqun atau sholat. Khalqun itu generasi yang atau sholat, yang mereka menyia-nyiakan apa? Sholat. Jadi karena khalifah maka kita perlu ada generasi. Kenapa? Karena manusia itu kenapa? Setelah dia tua meninggal ada generasi terus bergantian. Itu apa? Khalifah. Maka Nabi Adam alaihissalam disebut khalifah karena Nabi Adam yang menempati dunia, menata kehidupan dunia, mengatur kehidupan dunia, yang tinggal di dunia, setelah itu digantikan dengan generasi selanjutnya. Khalifah. Fa'idriha fanadhirun. Maka pandang, madza ta'malun, apa yang kamu lakukan ketika hidup di dunia ini apa? Apa yang kita lakukan? Fattaqud dunya. Oleh karena itu takutlah kepada dunia. Kita diperintahkan apa? Oleh Rasulullah, diingatkan oleh Rasulullah SAW, fattaqud dunya. Takutlah kalian dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena kalau orang terlena dengan kehidupan dunia, maka dia akan lupa terhadap apa? Akhirat. Jadi dunia itu hanya sebatas tangan, tidak sampai pada hati. Sebab kalau pada hati apa? Sebatas tangan, dunia inilah yang mengatur kita. Kita apa? Sholat, kita kerja, kita ibadah, kita melakukan itu kita atur. Ya. Apa? Bukan kita diatur oleh dunia, bukan kita diatur oleh harta, bukan kita diatur oleh apa? Materi, tapi kita yang mengatur dunia, kita yang mengatur materi, kita yang mengatur harta kita. Kita yang mengatur kehidupan dunia ini. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada an-nisa, perempuan, wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya awal ujian fitnah dari kalangan Bani Israel itu adalah pada wanita. Jadi awal terjadinya ujian untuk orang-orang kaum Bani Israel itu apa? Wanita. Bahkan sekarang pun bisa menjadi ujian. Dengan apa? Harta, dengan wanita. Makanya kalau kita lihat reklame-reklame itu kebanyakan wanita. Papan reklame yang ada di pinggir jalan wanita. Medsos-medsos yang ditampilkan wanita, semuanya serba wanita. Jadi apa? Semua iklan itu apa? Wanita, jarang laki-laki. Kenapa? Itu ujian. Sengaja. Kenapa?
Karena memang wanita apa? Ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum laki-laki. Dan ujian itu apa? Menjadi ujian yang berat. Karena sebuah kepala negara itu jatuh bisa disebabkan kenapa? Wanita. Bahkan ada seorang yang dianggap wali pun jatuh disebabkan apa? Wanita. Padahal wali. Jadi kenapa? Itu adalah apa? Ujian. Maka kata Rasulullah, wattaqun nisa, takut kalian kepada wanita. Tapi ingat bahwa di dalam sisi lain, bahwa wanita itu menjadi perhiasan dunia. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia itu adalah perhiasan, betul. Kan saya katakan tadi apa? Dalam apa? Hadis sebutkan apa? Zinah al-mata, perhiasan. Dunia itu apa? Perhiasan. Tapi wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan dunia itu apa? Al-mar'atus sholihah. Wanita yang sholihah. Jadi bukan hanya sekedar wanita, tapi ada sifatnya, yaitu apa? Sholihah. Bagaimana sifat wanita yang sholihah? Kata Rasulullah, idza amartaha atau adka. Apabila engkau memerintahkannya, dia mentaati. Wa idza ghibta hafizat farjaha. Apabila engkau tidak ada di rumah, dia bisa menjaga kehormatannya dan hartanya. Wa idza ghibta hafizat farjaha wa malika. Jadi apabila engkau enggak ada di rumah, dia bisa menjaga kehormatannya dan bisa menjaga harta engkau. Itu apa? Itu ciri-ciri dari apa? Wanita sholihah. Wa idza nazartaha sarraka. Apabila engkau pandang dia, engkau menyenangi. Jadi kalau kita lihat itu kita senang kepada apa? Istri yang sholihah. Makanya kalau kita lihat di rumah, kita senang nggak lihat apa? Istri kita. Berarti istri kita apa? Sholihah. Sesuai dengan hadis ini. Idza nazartaha sarraka. Apabila engkau memandangnya, itu akan menyenangkan engkau. Maka disinilah kita banyak-banyak untuk berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, hab lana min azwajina. Berilah kepada kami min azwajina, pasangan hidup kami, yaitu istri. Wa dzurriyyatina, keturunan kami, bukan hanya anak-anak. Kalau keturunan apa? Anak-anak itu abna, tapi di sini sebutkan wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, yaitu anak, cucu, buyut, terus. Hablana qurrata a'yun. Itu menjadi qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Sejuk rasanya kita memandangnya. Enak gitu. Ketika kita pergi pagi, pulang sore, capek melihat anak, melihat istri, hilang capeknya. Kenapa? Qurrata a'yun. Itu doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya Nabi apa? Ibrahim alaihissalam. Waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam ayat ini bahwa dunia itu adalah bizawaliha wa fanaiha. Jadi dunia itu kehidupannya bisa hilang. Enggak terus-menerus kehidupan dunia. Kita saja enggak terus-menerus bahagia, kadang ada sedihnya, kadang bahagia. Habis bahagia sedih lagi. Enggak mungkin orang ketawa terus, orang dia enggak ketawa terus, nyengir aja terus. Pasti suatu waktu dia akan sedih kan gitu. Setelah sedih dia ketawa lagi, senyum. Ada yang bahagia tiba-tiba apa? Sedih. Itulah kehidupannya, tidak terus-menerus. Tidak apa? Terus-menerus, pasti bergantian. Enggak mungkin muda terus, pasti habis itu muda terus bertingkat sampai apa? Remaja, terus sampai pemuda, terus sampai orang tua, terus sampai kakak yang tadinya kuat lemah. Jadi bergantian, enggak ada yang apa? Enggak ada yang kekal semuanya kehidupan dunia itu. Bahkan pada akhirnya yang tadinya hidup meninggal. Yang tadinya sehat bisa apa? Sakit. Yang tadinya muda bisa apa? Bisa tua. Jadi bergantian kehidupan dunia, enggak terus-menerus. Maka di sini disebutkan bahwa kehidupan dunia kata Allah Subhanahu wa taala bisa hilang
bisa fana, binasa, bisa putus dan hilang, hancur. Sebenarnya apa? Hancur. Makanya Rasulullah SAW ketika di rumah tangga ada piringnya yang pecah, nggak dimarahin istrinya. Beda dengan kita, kalau dulu apa? Piring pecah, dasar piring pecah itu kan mahal, belinya di Italia itu, di Cina, macam-macam lah gitu. Kata Rasulullah nggak? Disitulah udah sampainya umur piring sampai di situ lah. Jadi selesai udah, jadi nggak pakai ngomel lagi, udah sampai di situ umurnya apa? Piring, udah pecah, udah. Emang udah sampai situ umurnya, jadi nggak perlu dimarahin orang yang pecahin itu. Jadi lebih apa? Ketika kita marahin anak kita pecah hatinya, atau istri kita pecah hatinya gara-gara pecahin piring, sementara piring udah nggak bisa dipakai lagi deh. Tapi hati istri kita, hati anak kita apa? Pecah. Maka apa? Nggak perlu dimarahin. Cukup apa? Udah di situ umurnya. Sampai di situ umurnya apa? Piring. Ini apa? Kenapa? Karena itulah kehidupan dunia. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang di atas permukaan bumi yang itu semuanya perhiasan itu nanti akan menjadi sa'idan juruza, tanah yang tandus yang nggak bisa ditanam dengan apa-apa. Makanya ketika kita di hari kiamat nanti, yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bumi yang bukan kita injak, bumi yang baru, itu kita tidak lagi bisa untuk meneduh. Kenapa? Udah nggak ada pohon-pohon yang tinggi udah. Semuanya Pak rata bumi itu. Tanahnya Pak tandus yang tidak ditanami dengan pohon-pohon. Sehingga dengan bumi yang tandus, jadilah perhiasan itu hilang. Jadilah Pak perhiasan itu apa? Hilang. Yang bumi tersebut la yamut wa la yantafi, nggak bisa lagi tumbuh pohon-pohonan dan tidak bermanfaat. Tidak apa? Bermanfaat. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Maksudnya apa? Kami jadikan apa yang di atas bumi tadi itu menjadi tanah yang tandus, yang hancur, yang binasa, yang tidak bermanfaat apa-apa. Yang tidaklah di situ, kata Qatadah, bumi yang apa? Yang tandus itu tidaklah di dalamnya ada pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada pohon dan tumbuh-tumbuhan. Apa bedanya antara syajarun dan nabat? Syajarun pohon, nabat tumbuh-tumbuhan. Syajarun itu bisa pohon-pohon besar. Kalau nabat itu tumbuh-tumbuhan yang kecil biasanya. Itu apa perbedaannya? Kemudian as-sa'id al-ardu laisa fiha syai'un. Bumi yang tandus itu yang tidak menghasilkan apa-apa. Bumi yang tandus apa? Yang tidak menghasilkan apa? Apa-apa yang tidak bermanfaat. Maka dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Kata Allah SWT, kenapa mereka tidak memperhatikan? Ini dalam ayat lain yang berkenaan dengan al-ardul juruz, bumi yang tandus. Kenapa mereka tidak memperhatikan? Sesungguhnya kami tuangi air ke bumi. Allah yang menuangkan air apa? Ke bumi. Jadi Allah turunkan hujan ke bumi. Bukan dukun, bukan pawang, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin apa? Minta hujan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada apa? Pawang. Apalagi pawangnya bayarnya apa? Hampir puluhan juta, ya. Itu enggak perlu. Jadi cukup kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Kenapa mereka tidak memperhatikan bahwa kami menurunkan air ke bumi yang tandus? Yang tadinya bumi tandus, kemudian Allah turunkan hujan. Allah turunkan apa? Hujan, fanukhriju bihi zar'an, maka kami keluarkan bumi tersebut akhirnya menjadi tumbuh dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi pohon-pohon yang tumbuh disebabkan Allah tuangkan apa? Air. Makanya ketika turun hujan, itu jangan kita gerutu. Jadi kata orang jangan gerutu. Ya turun hujan deh. Jangan, kita mengucap apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ego. Kenapa? Bisa jadi orang lain membutuhkan air.
Yang saat dimana mereka kering, turun hujan, jadilah tumbuh-tumbuhan mereka tumbuh. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah tumbuh, ta'kulu minhu an'amuhum. Binatang-binatang ternak mereka pun bisa makan dengan tumbuh-tumbuhan tersebut. Kambing makan rumput, sapi, kerbau juga begitu. Wa antum dan juga kalian bisa makan. Kita makan lalat. Kalau kita kan makanannya kompleks, baik. Kalau binatang cuma satu, kambing makannya rumput aja dan rumput aja. Sapi juga begitu rumput. Kalau kita kan bukan apa? Bukan nasi aja, macam-macam. 4 sehat 5 sempurna. Sayurannya macam-macam gitu. Jadi manusia itu lebih kompleks makanannya. Lebih variatif ketimbang siapa? Lebih variatif ketimbang binatang. Jadi kalau binatang cuma satu-satu, kambing ya daun-daunan aja gitu kan, rumput-rumput. Tapi kalau kita yang namanya lalat macam-macam deh, nggak saya perlu sebutin. Pokoknya yang senyum-senyum dia tahu deh, lalat macam-macam. Belum dagingnya, apa lagi kita makan? Ikan juga macam-macam lagi. Belum lagi binatang ternak kita makan juga. Itulah manusia. Tidak cukup dagingnya, susunya kita minum. Maka kata Allah, afala yusirun, kenapa mereka tidak mau berpikir bagaimana Allah SWT sudah memberikan kita begitu banyak rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ayat ini semakin menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita tutup. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.